ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin kalau sudah meninggalkan rohnya dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka napi sejauh ini ampura dikit yang mulai atas mami yang kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil karim mannan wal qadimil ihsan wassalatu wassalamu akmalan ala sayyidil aqwan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa ala alihi hudatil ifad wa ashabihi ar-ridwan amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikah sarang yang perlu kami hormati, dani-dani al-mukarramun, dani-dani para asatidz, dani-dani para tokoh agama, wabil khusus kepada sahibul majlis, pimpinan majelis ta'lim Husnul Khatimah yang dipimpin oleh Ustaz Sani'in. Mudah-mudahan kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan, panjang umur, berkah hidupnya, zahir wal batin, ata'anamu bituli hayati. Dan tidak lupa pula wabil khusus pada Tuan Guru lalu Muhammad Taufikur Rahmat. Kita doakan juga beliau semoga sehat walafiat, panjang umur, tambah rezeki, tambah semuanya insyaallah zahir wal batin, dan bisa membimbingkan penumbuk kami sampai bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Tuan Guru kita juga yang barusan sudah ceramah, Tuan Guru Haji Raksan Jamin, nggih. Sebenarnya ke sampun yang ada di Yaman, nggih. Yang jog Yaman tahun 2011 boleh tahun 2018 sampun yang medek tukang guru sanda dan aku lupa aja nggih. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula jamaah laki, jamaah bini yang mudah-mudahan keringanan kerohan tumbuh sami di tempat ini, di tempat majelis ini dicatat sebagai salah satu amalan tambahan nanti kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini iman kita semakin bertambah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita, nabi-nabi supaya nampun sami dikijana Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan majelis ini tidak kita berdiri dari majelis ini kecuali dosa-dosa yang kami sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis ta'lim Husnul Khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan yang penuh kami kesehatan, kesempatan dan nikmat yang tidak bisa kita hitung, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pasti mustahil kita bisa hitung nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur Allah tambah, lalu lamun kita bersyukur adab Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah kita menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Sampai Nabi terdahulu ingin kayun nikahnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking spesial, saking bagusnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha, tidak mau masuk surga kecuali sudah umatnya semua masuk surga. Ya masyaallah. Dan mudah-mudahan yang perlu kami bisa diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Hadirin jamaah laki jamaah bint kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini, majelis yang perlu kami hadiri pagi ini menjelang siang itu, atau sudah sampun siang niki nggih. Sebentar lagi zuhur. Insyaallah ini sangatlah bermanfaat nanti di akhirat kita nanti. Karena mau tidak mau, milih niki demen atau tidak demen, suka atau tidak suka, yang pungguh sami pasti akan merasakan yang namanya mati. Pasti yang merasakan yang namanya meninggal, pasti merasakan yang namanya wafat. Bilina pasti. Milih kode, milih pelik, milih solah, milih ingas, milih kode, milih pergi pasti napiaran merasakan yang namanya wafat pasti. Dan yang kita bawa ketika sudah meninggal dunia seperti ini ke amalan soleh. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin kalau sudah meninggalkan rohnya dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nabi sejauh ini amalan salihah, yaitu amal-amal saleh. Dan pelungguh sami makin termasuk mengamalkan amalan saleh, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting, ada sekedik sangat penting. Karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, pelungguh sami yang pelungguh sami hafal bija jari pelungguh sami hafal surat nikah. Ya aran surat Al-Zalzalah. Ya. Dalam surat Al-Zalzalah juz 30 sebanyak kalau mendik salah niki baluk ayat niki nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, walaupun amalannya timbangannya seperti dzarrah, mithqala dzarratin khairan yarah, yaitu walaupun kebaikannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala timbangannya itu seperti dzarrah, khairan yarah, maka juga yarah ini kenapa Allah akan balas dia juga walaupun sekecil apapun dzarrah. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan begitu juga barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun timbangannya seberat dzarrah, maka Allah juga akan balas. Zarrah ni ke dalam ada tafsir misalnya kayak tafsir Nafi'an ni ke Jalalain ditafsirkan zarrah ni ke saghirun namal. Nabi saghirun namal ni ke semut yang kecil. Ni ke nama zarrah. Tapi juga disebutkan di dalam kitab Al-Wasit, tafsir Al-Wasit, asgharun namal. Yang paling kecil bijen ni ke bijen Nabi bahasa Sak semut ni ke teres, teres paling kode ni ke zarrah.
Lagu Malik ada bahasa ini Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya juga beliau mengatakan bahwasanya zarrah itu namun tiang pelungguh sapi kalimat-kalimat ni kalau menarak kenjelo ni kan buka korden nama bahasa Arab korden buka jendela arak tamu ni sinar matahari nggih. Nah giram tiang pelungguh sami siraan ni kenapa aran ni ke Allahumma shalli ala Muhammad arak sak kode-kode arak napi aran debu-debu ni ke nggih arak ni ke terbaik sikit ni ke ya darah ni sakin kode nggih. Ada juga yang mengatakan lawan makin zaman modern ini darah ni ke napi atom ni paling kode lagu inti napi Allah Subhanahu wa taala mengatakan darah untuk memberitahukan tiang pelungguh sami seringan apapun pekerjaan buruk, seringan apapun pekerjaan baik, pasti Allah akan hitung. Dan itu sangatlah bermanfaat di akhirat nanti. Sampai dikatakan jika nanti di akhirat kalau kita melihat darah dari kebaikan kita kurang rasa. Sangat kenapa? Karena kita mementingkan bahwa penting sekali amal kebaikan. Apalagi dikatakan oleh ulama kalau kita darah keburukan, sekedik be keburukan sengita di akhirat makin barang ini kan kita seperti melihat jabal, seperti melihat dosa kita sebesar Uhud. Nabi arani kan seperti dosa kita seperti kita melihat seperti gunung saking besarnya. Karena sekedik gawe kembe karena jatuh tersiksa. Makanya mudah-mudahan yang pelungguh sami lebih berat amal baiknya daripada amal buruknya. Siapa sih dari kita dari pelungguh sami yang tidak pernah berdosa? Yang sempurna hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Masya Allah Tuan Guru Dr. Sarjani menganjurkan kita banyak-banyak istighfar. Mungkin kita nggak ada ijabah doa kita karena ada dosa yang belum kita istighfarkan. Ya, karena ada amalan yang mana kita bikin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting nih yang namanya istighfar karena manusia ini al-insan namanya insan kenapa? Sumya bil insan li'annahu mahal isyan wal khata. Dinamakan insan, dinamakan manusia insan karena tempatnya salah dan lupa. Ini narak nih salah, pasti kita semua sudah salah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang pelungguh sami kami ya rabbal alamin. Nggih, jamaah lagi jamaah dini majlis ta'lim husnul khatimah yang kita Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah aran majlis ini husnul khatimah ya. Mudah-mudahan tiap pelungguh sami husnul khatimah semuanya. Ya. Izinkan tiang akan membahas satu hadis ya, satu hadis yang disebut di dalam kitab Nabiang Sahih Tirmidzi atau kitab Tirmidzi yang dimana di sini bahwasanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Thawban. Disebutkan Al-Thawban bin Bujdud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah. Barang siapa kata di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Thawban bin Bujdud. Saya ran itu Thawban ya. Thawban ni aran sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Thawban itu terkenal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Yang saleh. Kenapa bilang saleh? Karena subhanallah, karena dia tidak pernah meninggalkan yang namanya salat 5 waktu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalannya sahabat Thawban itu, beliau punya amalan kalau udah salat sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti cari saf paling depan dan paling kanan, pojok kanan. Dikembek nih ke pojok paling kanan karena biasanya kalau orang pojok dia ganggu dengar, dia terganggu dengar biasa. Dia tidak mengganggu dan tidak diganggu bersama pojok-pojok ini. Subhanallah. Dan subhanallah dari rumahnya ke masjid itu sekitar 3 jam. Dari rumahnya ke masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 jam. Dan Thawban ini poyos sedikit, ya, poyos.
Sampai Rasulullah SAW bertanya, ya Thauban, turun ini kan bahasa yang belum sami, ya Thauban, ini nyampah nih ngelon, kata Thauban apa ya Rasulullah, alhamdulillah ada makanan di rumah. Bukan berarti saya tidak makan, tapi kenapa saya kurus seperti ini? Kenapa? Karena setelah saya pulang dari rumah saya, ketika sampai di rumah saya memikirkan apakah bisa saya ketemu dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu rindu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa makan, kenapa? Selalu memikirkan ya wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, suatu ketika Thauban nika dia berjamaah di narak dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serius si baginda be Thauban, oh liman datang Rasulullah. Oh anteh jual anteh. Kenapa? Biar beliau karena sudah terkenal tidak pernah yang namanya tidak hadir di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di serius ni narak liman datang anteh jual anteh sampai bilang udah mau habis waktu sholat, maka Rasulullah menyuruh iqamah aqimus sholat. Maka disuruhlah untuk berkamat untuk sholat. Setelah kamat, singkat cerita nih yang singkat cerita, setelah selesai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya nih untuk ziarah jawab gandeng At-Tauba, ya disuruh ayo kita ziarah, kita jenguk di At-Tauban. Kenapa dia tidak ke masjid? Maka ketika sampai di rumah ketemulah sama sebinian ke At-Tauban. Rasulullah SAW bertanya, bila yang Tauban, aina Tauban? Kata sebinian, maka ya Rasulullah, At-Tauban qad mat, qad tufiya. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya Tauban sampun bilina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi manikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada pesan sebelum dia meninggal? Apakah ada kata-kata yang dia ucapkan sebelum meninggal? Nah, Nabi bahasa sembilan itu ya Rasulullah dan Arab bahasa Nabi lagi lagu Arab, satu perkataan yang di mana saya tidak paham. Ada 3 perkataan yang saya tidak paham. Apa nih? Yang pertama, kenapa anda lebih jauh? Kembali jauh anak. Ini kisah pertama. Kisah kedua, kembali kisah baru. Ini sahabat. Kisah ketelu, kembali selapun. Dia tak bingung. Yang pertama apa? Kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, kembali kisah baru. Kisah ketelu, kembali selapun. Bingung. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Kembali jauhan. Maksudnya apa? Kenapa dia tidak lebih jauh rumah saya ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kembali biasa dengan sakratul maut itu senggitan serioan amal-amal itu. Nggih? Masya Allah. Makanya kalau orang-orang yang selalu memiliki penting, kalau kita selalu beramal soleh, beramal kebaikan, maka ketika sakratul maut aman Rasul. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya dalam juz 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang selalu beramal saleh panggil wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, ini amal-amal saleh. Maka mudah-mudahan yang perlu musami bersama orang-orang yang mutmainnah ini yang tenang diambil nyawanya. Tapi juga ada kalau orang-orang fasik, orang yang berbuat buruk, naudzubillah, orang yang buruk dipanggil bukan dengan lemah lembut, kasar. Ya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Jikalau orang-orang fasik meninggal, bukan hanya dipanggil dengan panggilan yang buruk, akan tapi dipukul wajahnya dengan sekeras-kerasnya, baru dicabut. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik saja. Nah, setelah itu yang kedua Nabi arani apa pertanyaan yang ucapannya Sayyidina Thauban, kemben dan baru, karena dulu pernah ada orang kedinginan dikasihlah jaketnya yang dia pakai, maka itu amalan baik. Maka masuk kemben baru yang bisa bekas.
Dilihatkan amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kembali dia selaput. Amalan masih hidup Thauban ni ke girang sedekah. Maka dilihatkanlah pas dia sakaratul maut ni ke amalan yang sedekah itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berangan-angan kembali dia selaput. Makanya salah satu Nabi juluki orang yang menyesal dengan amalnya. Menyesal din kembali dia lalu dia dapat menyesal kembali biar selaan sedekah dia. Tapi orang-orang yang bersedekah itu maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya. Subhanallah. Jika yang biografi sejarah atau biografi dari sahabat At-Taubah. At-Taubah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min thalas." Barang siapa yang meninggalkan dunia ini, barang siapa yang wafat dan terbebas dari tiga ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Lamun dinarak sak telu niki insyaallah tiang pelunggu sama sama surga. Lagun nak lamun narak sak telu niki ampura nikmat sama surga. Yang jelas kalau sudah syirik ini menyuruhkan Allah lamun dengan kafir tidak perlu sak telu niki. Lamun adil napi aran ni narak misang le dunia gawen kebaikan setiap hari, tidak ada keburukan. Lagu kafir kira-kira tamu surga tamu neraka. Tetap tamu neraka karena nikmat boleh kunci. Lagu saat nikah hadis ini bagi orang Islam. Man mata wa huwa bari'un min thalas, barang siapa yang meninggal dan terbebas dari tiga ini, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nabi ini ke yang pertama al-kibr. Ini dengan sombong. Dengan sombong masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah man fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga yang ada di hatinya sedikit atau zarah tadi yang perlu saya jelaskan, walaupun zarah daripada kibir, sombong itu sekedip biar sesombong hati dia masuk surga. Nabi sombong juga Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau berkata al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua ciri dengan sombong itu jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini ke yang pertama batarul haq, menolak kebaikan. Ini dengan sombong. Tenasihati seniannya saya ente dengan pikir aku lebih dulu hidup di dunia apa tahu misalnya. Batarul haq, menolak kebaikan. Ini tandanya orang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Baru berdua motor dengan sak demi motor, baru berdua mobil dengan sak demi motor, baru berdua balik-balik hati. Kalau kita merendahkan orang lain berarti kita sudah punya sifat sombong. Bahaya nih. Yang pertama kali yang punya sifat sombong ni ke saya iblis. Sombong ni milih sujud jok Nabi Adam. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, saya sujud ni ke illa iblis, kecuali iblis sekembek aba wastakbar, sombong milih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa engkau tidak mau yang aku suruh wahai iblis? Naik mati bahasa taala. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih bagus daripada dia. Rendahin orang, merasa lebih atas, sombong. Maka jangan ada dari kita punya namanya rasa sombong. Sombong si harta, dengan selalu harta yang dah harap Nabi celaka seperti Fir'aun. Seperti Nabi Ananika, Fir'aun mesti sombong.
korun. Korun banyak harta yang lagu sombong. Kan makin namun pelunggu sami napi nambah di tengah bangkat arak emas dari pelunggu. Ini harta korun arak sama emas ni di bangkat. Nikmat insyaallah makin dalam pengajar ya insyaallah mau amin. Misalnya doa. Ini yang pertama, sifat yang pertama al-kibir, saya kata sombong. Namun dengan sombong, sombong nikmat tambah surga sampai piala sampai tampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena al-kibru ridai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi, al-kibru ridai, bahwasanya kibir ini adalah ridaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk sombong, selain pada Allah ni kanggo sombong. Karena kenapa? Karena Allah yang hanya bisa sombong. Terus yang kedua, sifat yang kedua yaitu al-ghulul, yaitu girang nipu dengar. Hati-hati. Ya, al-ghulul bisa dikatakan juga yang dikasih perang ghanimah atau misalnya dengan pelunggu sami perang, harta nike terus yang pelunggu tiang pelunggu sami negel tapi diambil bukan untuk haknya dengan bahasa makin korupsi. Nah ini juga nggak bagus. Kalau kita sering nipu dengar maka belum bisa masuk surga. Hati-hati. Misalnya berjualan, bagus tuan nih, nak sak sede. Pas bungkusan datang balik ya setengah sak sede. Nipu parah, hati-hati. Bagus HP ni. Jual 1 juta, ni narak tak lecet ni kayak baik wah. 1 juta wah. Pas datang balik ni katen kau kadu nelpon. Ni hati-hati. Yang terakhir ya yang perlu kita perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau meninggal kalau ada yang 3 ini belum bisa masuk surga, maka apa yang terakhir? Ad-dain, utang. Utang, hati-hati dengan hutang. Lamun arak hutang, nggak mana orang surga? Harus lunas dulu hutang. Saking pentingnya masalah hutang ini dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang yaitu ayat yang membahas tentang hutang. Maka yang perlu saya buka Al-Quran, nanti di situ ada juz 3 akhir dalam surah Al-Baqarah, di situ ada nanti ayat den namanya, ayat tentang membahas tentang hutang. Maka hati-hati. Ngutang boleh karena Rasulullah SAW ngutang masih. Aku dendek nenarak niat untuk nyaur. Nah ini salah. Wah ngutang banyak ngutang lain. Nah ini kena kanggo ngutang kanggo lagu harus ada niatnya nyaur. Nah, maka sunnahnya apa? Faktubuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Lamun ngutang tulis. Kembali, lamun terpilih semoga yang pelunggu saya panjang umur. Seandainya yang pelunggu saya sudah wafat, orang yang setelah kita bisa tahu dia ngutang yang pelunggu saya tulis. Barak nih tak ngutang, baik lamun bilinan, seorang. Nah itu hutang ini sangatlah penting, jangan diremehkan. Walaupun 100.000, walaupun 100 rupiah, tetap terhitung salah ta'ala hutang. Namun semakin masya Allah, lamun ngutang lembut, sinjak kepeng, orang guru lembut tebeng. Lamun tendengan, baik hutang, sudah aja bare, narak kepeng, salah. Harusnya kalau dikasih ngutang, kalau datang belum punya uang, nggak usah marah. Bilang nanti kalau sudah ada uang nanti yang lunasi. Sampai suatu ketika ada sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal suatu hari tidak salat Jumat. Ikembe karena pas lalu Jumat dengan gedor balik, pas serius, dengan lagi hutang. Dan bani sugul kembe benar keten Mu'ad bin Jabal itu supaya utang. Maka ketika selesai sholat Jumat, Rasulullah SAW mencari Mu'ad bin Jabal. Dia layak kemudian sholat Jumat. Bahasa yang pelunggu sami ini kayaknya. Oh ampun Rasulullah, baru arak dengan datang yang lagi hutang yang lain arak kepeng. Mana jadi mana arak amalan namun adik hutang sedunia ni lunas. Boleh? Bahala ya Rasulullah. Boleh Rasulullah. Apa amalan ni ke?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amalan baca 2 ayat ini, maka insya Allah di siang dan malam maka Allah akan lunasi hutangnya. Ada dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab." Ada 2 ayat nika nggih dibaca siang dan malam, insyaallah Allah akan lunasi hutang yang penunggu sami nggih. Lagu ingat harus ada inisiatif di hati kita, beriktikad niat betul-betul ingin melunasi hutang. Namun 2 ayat nika yang penunggu sami baca, insyaallah Allah akan lunasi adik pira-pira hutang. Istiqomahan Nabi, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' sampai tarzuqu man tasha' bighairi hisab dalam surat Al-Imran. Yang pengusaha yang buka Al-Quran nanti di ayat tahun lupa yang ayat ini yang belum buka saya nanti di Al-Quran cari. Yang pertamanya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' sampai apa? Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. 2 ayat ini ke amalannya. Ya, waktu zuhur sudah tiba. Mudah-mudahan yang pun sami ditakdirkan husnul khatimah. Mudah-mudahan namun arak saat yang pun sami selalu hutang makin dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya urusan Allah permudah segala urusannya. Yang punya hajat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pakai kekuasaan kita lemah, yang perlu sami hutangnya susah. Tapi kalau kita percaya Allah yang maha kaya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Minta sama Allah, jangan malu-malu. Bahasa Tuan Guru ini dendek ilah-ilah, minta sama Allah. Allah akan semakin senang kalau kita terus minta. Lagu manusia lamun tendengan silin endeng doang. Lagu Allah Ta'ala, dek sini silahkan, ud'uni astajib lakum, minta sama aku akan kasih. Nggih, mudah-mudahan sak sekedik nika arah manfaat hampurus agung hampura lamun arah salah tiang arah manusia luwih salah nika nggih hampurus agung hampura matur tapiasi. Jazakumullahu khair wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.